Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wa radallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan kali ini mengizinkan kita semua untuk bisa kembali menuntut ilmu, bermuajahah di sini. Alhamdulillah, salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan hidup kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang semoga kita termasuk orang-orang yang berada dalam barisan Rasulullah hingga akhir zaman nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, akhwat wa ummahat fillah rahimakunallah. Alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa di sini, sharing ya, bersama tentang materi yang insya Allah akan saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah tentang inner beauty, ya, inner beauty atau kecantikan alami, ya. Jadi tentang inner beauty ini adalah sebuah bahasa yang sudah banyak sekali orang tahu. Mungkin kita sering dengar ya inner beauty dan seterusnya. Tetapi apa sih makna dari inner beauty itu sendiri? Kalau mungkin secara bahasa itu adalah kecantikan dari dalam atau kecantikan alami. Nah, bagaimana nih Islam memandang inner beauty ini, gitu ya? Inner beauty adalah kecantikan sejati yang terpancar dari dalam diri seseorang. Nah, inner beauty memberikan kesan positif dan kenyamanan. Jadi misalnya ada orang yang mungkin secara fisik bukan yang cantik atau ganteng banget misalnya. Tetapi ketika kita bersama dengan dia, kita merasa nyaman. Ada energi positif yang terpancar dari dalam diri dia gitu. Atau bahkan secara fisik dia tidak sempurna, tapi Masya Allah gitu. Dengan segala kita memandang dia sosok yang begitu bersyukur, sosok yang begitu menerima apa yang Allah berikan kepada diri dia, itu sehingga memberikan energi positif kepada kita yang berada di dekatnya. Masya Allah, inilah inner beauty. Inner beauty adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu berarti apa? Akhlak yang baik, moral yang baik, gitu. Moral yang sesuai dengan agama Islam. Karena akhlak adalah sesuatu yang terpancar dari dalam diri manusia. Bahkan akhwat wa ummahat fillah rahimakunallah, Imam Al-Ghazali mengartikan akhlak itu sebagai sesuatu yang secara spontan ya keluar dari dalam diri seseorang ketika menyikapi segala sesuatu. Nah, tapi akhlak ini ya saking memang sudah mendarah daging dalam diri manusia gitu. Ada yang baik dan ada yang buruk. Nah, tentu saja inner beauty atau kecantikan sejati ini adalah akhlak yang baik, akhlakul karimah. Maka kepada siapa nih kita harus belajar tentang akhlak yang baik ini?
Kepada siapa nih kita bisa menghadirkan inner beauty dalam diri kita. Kecantikan alami ini gimana nih caranya supaya terpancar dari dalam diri kita. Bukan berarti kemudian berarti saya harus gini nih supaya inner beauty saya terpancar dan orang-orang merasa nyaman dan saya bisa memberikan kesan positif terhadap orang lain. Nah, ini kita harus luruskan dulu niatnya. Untuk apa kita melakukan A, B, C, D? Apakah untuk memuaskan orang lain atau untuk menggapai keridhaan Allah? Seperti itu. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemilik akhlakul karimah tertinggi, pemilik uswatun hasanah terbaik sepanjang masa, yang menjadi contoh tidak hanya bagi orang-orang yang beriman saja, tetapi bagi seluruh umat manusia. Masya Allah. Bahkan di surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Masya Allah. Di sini Allah menggunakan kata laqad. La dan qad ini adalah surat takkid. Ada tuh taukid. Jadi huruf yang digunakan untuk mentakkid atau memastikan sesuatu, meyakinkan sesuatu. Jadi Allah bilang laqad, sungguh benar-benar ada pada diri Rasulullah itu bagi kalian suri tauladan. Masya Allah. Yakinilah itu akhwat wa ummahat fillah rahimakumullah, bahwa keteladanan tertinggi, akhlakul karimah yang mesti kita contoh itu ada di dalam diri Rasulullah. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Apakah benar begitu Rasulullah? Tentu saja. Sudah kita baca surah Rasulullah atau sudah kita dengar minimal, walaupun tidak banyak, tapi Masya Allah begitu menyentuh sekali ya, menyentuh sekali cara Rasulullah menyikapi sesuatu, cara Rasulullah berbicara, bahkan cara Rasulullah berjalan aja, Masya Allah gitu. Dari cara jalan Rasulullah itu, kita benar-benar bisa merasakan, ya Allah, tawadu sekali gitu. Sosok manusia ini, Masya Allah. Begitu ya kira-kira. Nah, sudahkah kita menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan? Nah, ini sebuah pertanyaan yang mesti kita tanyakan kepada diri kita. Bukan berarti kemudian gimana nih supaya inner beauty saya bisa terpancar. Nah, tetapi justru intinya adalah sudahkah kita menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan? Karena dengan inilah kita memiliki akhlakul karimah. Karena dengan inilah kita tahu panduan berakhlak yang baik seperti itu. Inner beauty terpancar saat kita enggan tersenyum pada inner beauty terpancar saat kita tidak enggan tersenyum pada sesama. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan itu. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah, kata Rasulullah. Tapi bukan berarti kita berharap balasan senyuman dari orang tersebut, bukan gitu. Jadi kita niatkan senyuman itu memang untuk yang paling utama adalah mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah lah yang mengatakan senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah gitu. Jadi kita tersenyum. Itu sekaligus menyampaikan kepada orang lain bahwa Islam itu indah, Islam itu ramah. Tapi bukan berarti kepada semua orang di jalanan kita tersenyum gitu. Nah, ini juga harus hati-hati. Kita perempuan berarti ke sesama perempuan misalnya gitu kan. Nah kemudian ketika kita misalnya berharap sesuatu dari orang lain, ketika kita senyum sama dia nggak balas, akhirnya nggak mau senyum lagi gitu. Berbeda dengan aku tersenyum. Walaupun dia nggak balas, oke deh nggak apa-apa. Tapi Allah dan para malaikat yang melihat aku tersenyum, semoga ini tercatat sebagai pahala bahwa aku sedang berusaha untuk mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya seperti itu. Kemudian inner beauty juga terpancar saat kita tidak ragu melakukan kebaikan sesederhana apapun itu. Sebagaimana Rasulullah mencontohkan, Rasulullah mengatakan, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap hal baik adalah sedekah.
hal kecil apapun gitu, yang kita bisa lakukan, yang kita bisa bantu, maka lakukanlah, maka kerjakanlah apapun itu. Hatta kita merasa ini terlalu sederhana, gak apa-apa lakukan itu. Gitu. Selama kita mampu, maka lakukan. Selama kita bisa membantu orang lain, maka lakukan. Atau boleh kita tanyakan dulu kepada orang itu, mau saya bantu, perlu saya bantu gitu. Atau kalau memang kita bisa melihat bahwa orang ini butuh bantuan, maka bantu. Seperti itu. Jangan juga misalnya, tapi kita harus mengukur. Misalnya, ada nenek-nenek lagi nyebrang jalan. Kalau nenek-nenek itu kan pada umumnya gitu, jalannya udah nggak secepat kita gitu kan. Kemudian, nek sini saya bantu nyebrang gitu kan misalnya. Tapi kita nyebrang dengan gaya kita gitu, dengan tenaga kita, Masya Allah. Ternyata kecepatan, akhirnya nenek itu tergopoh-gopoh kan karena ditarik kita. Nah ini hati-hati juga, jangan sampai membahayakan orang lain. Kita lihat siapa yang mau kita tolong. Oh nenek-nenek berarti saya juga harus pelan-pelan nih jalannya. Saya bantunya juga harus fokus sama nenek ini. Dia jalannya segimana sih, berarti saya segitu gitu kan. Masya Allah. Semoga ini juga insya Allah bernilai ibadah. Kemudian inner beauty terpancar saat kita senantiasa bersabar atas segala cobaan dan bersyukur atas segala keadaan. Inilah yang Allah mintakan, fasbir, bersabarlah. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan sabar yang indah, dengan sabar yang Masya Allah gitu kan. Nah, kemudian juga kita senantiasa bersyukur. Bersyukur atas segala apa yang Allah berikan, kita syukuri gitu. Walaupun tentu ini sabar dan syukur ini adalah dua kunci yang mungkin tidak mudah ya, akhwat ummahat fillah rahimakumullah, tapi kita upayakan gitu. Karena ya sesungguhnya hidup ini adalah ujian, hidup ini adalah sementara. Jadi kita harus senantiasa mengingatkan diri kita untuk bersabar dan bersyukur atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sudah merupakan qadarullah, takdirnya Allah. Nah, dengannya saya sharing dengan akhwat ummahat fillah rahimakumullah di sini pun itu sebenarnya juga menasehati diri saya sendiri gitu untuk senantiasa mengingat kembali apa sih hakikat kehidupan gitu. Tidak perlu kita misalnya bersedih hati dengan kebahagiaan yang kayaknya kok diterima oleh orang lain dan kita enggak gitu. Tidak perlu kita bersedih hati dengan mungkin kita merasa takdir kita tidak seindah yang lain gitu. Dan kita bersenang hati dan bersyukur hanya ketika Allah memberikan kebahagiaan kepada kita pada hari itu misalnya atau pada saat itu misalnya. Tidak perlu seperti ini. Yakinilah bahwa semua adalah ujian. Sakit adalah ujian, senang adalah ujian. Bagaimana kita senantiasa berada dalam koridor syar'i gitu. Nah, kemudian inner beauty terpancar saat kita berdakwah. Nah, inti kehidupan kita adalah apa? Untuk beribadah, senantiasa beribadah kepada Allah. Salah satu bentuk ibadah adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ya kan, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, jadi hatta kita masih single misalnya, hatta kita sudah menikah misalnya, hatta kita sudah punya anak atau bahkan banyak anaknya, yakinilah bahwa kita mengemban amanah itu, mengemban amar ma'ruf nahi munkar yang harus kita lakukan untuk sesama gitu kan, Masya Allah. Nah, tetapi dakwah yang kita lakukan ini bukan dakwah dengan keras, bukan dakwah dengan sesuatu yang tidak baik misalnya ya, dengan sesuatu yang bisyiddah, terlalu kuat, terlalu keras gitu. Nah, ini tidak. Nah, okay. Nah, jadi dakwah dengan cara yang seperti apa gitu kan? Sebagaimana yang Allah sudah katakan kepada kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi dengan hikmah itu jadi kita memberikan contoh kepada orang lain, kan? Kemudian bil mau'izatil hasanah dengan ucapan, perkataan, sikap yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Bahkan kalau kita ingin mendebatnya pun itu harus dengan
ahsan, dengan cara yang lebih baik. Masya Allah, inilah Islam mengajarkan kepada kita kelembutan, keindahan dalam berdakwah ya, Masya Allah. Nah, kemudian inner beauty terpancar saat kita mampu mengelola emosi kita. Nah ini Masya Allah ya, mungkin bagi orang tua ini adalah sebuah ujian karena terkadang kita masih sulit untuk mengelola emosi kita, terutama terhadap anak-anak gitu ya, Masya Allah. Nah ini harus nih kita upayakan, akhwatu ummahat fillah rahimakumullah, bahwa mengelola emosi adalah satu poin yang sangat penting dalam pendidikan anak-anak kita. Karena ya anak kita benar-benar akan mencontoh kita, benar-benar akan melihat apa yang kita lakukan dalam menyikapi segala sesuatu seperti itu. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala juga mengajarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fasbir, bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan gitu kan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Nah, jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta Allah untuk bersabar terhadap apa yang mereka ucapkan, apa yang orang-orang kafir Quraisy itu katakan kepada Rasulullah, bersabarlah gitu kan kata Allah, dan jauhilah mereka dengan hajuran jamilah, dengan cara yang baik juga gitu. Kalau kamu ingin menjauhi mereka, jauhilah dengan cara yang baik gitu. Tidak mencemooh mereka, kemudian tidak menghardik mereka, kemudian pergi gitu. Nah ini Masya Allah. Jadi betapa Allah mengajarkan Rasulullah sebuah keteladanan yang tinggi, yang itu benar-benar Rasulullah emban gitu hingga akhir hayatnya. Bahkan asarnya itu, bekasnya itu, keindahannya itu kita bisa rasakan, kita bisa contoh sampai hari ini, Masya Allah. Rasulullah adalah sosok yang luar biasa, yang Allah didik, yang Allah tempa, sehingga jiwanya menjadi kuat menghadapi segala ujian, cobaan yang hadir dalam diri beliau. Gak jarang, bahkan orang kafir Quraisy itu merencanakan bagaimana bisa membunuh Rasulullah, bayangkan gitu kan, membuat makar terhadap Rasulullah. Belum lagi peperangan yang beliau lalui bersama para sahabat, terlukanya tubuh beliau, ya segala perjuangan yang beliau lakukan gitu. Tetapi tetap yang Allah minta adalah kesabaran, kemudian keteladanan untuk mereka kaum kafir Quraisy gitu. Kalau ingin menjauhi, jauhilah dengan cara yang baik pula gitu kata Allah. Masya Allah ya. Nah inilah yang Allah sampaikan di dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 10. Nah kemudian sudahkah kita menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan? Tidak membalas keburukan dengan keburukan, tidak berharap balasan dari manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Insan ayat 9, "Innama nut'imukum liwajhillah." Sesungguhnya kami memberi makan kepadamu, atau kami memberikan sesuatu, atau kami berbuat baik, atau kami yang memberikan segalanya kepada kalian itu liwajhillah, hanya mengharapkan ridha Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukuro. Masya Allah. Kita tidak mengharapkan balasan. Atau bahkan ucapan terima kasih kita tidak butuh. Kenapa? Karena kita hanya mengharapkan keridhaan dari Allah. Masya Allah. Inilah juga yang Allah ajarkan kepada Rasulullah, dan yang Rasulullah berikan kepada kita, yang Rasulullah contohkan kepada kita. Masya Allah, ini betapa indah ya. Maksudnya dari Quran surat Al-Insan ini benar-benar bisa menjadi hujah bagi kita mengapa kita berdakwah. Untuk siapa kita berdakwah? Untuk apa kita berdakwah? Berharap apa kita berdakwah? Ingin apa kita memberikan mereka kebaikan-kebaikan? Apa yang kita harapkan saat kita memberikan segala yang kita miliki untuk mereka, untuk mad'un kita, untuk orang-orang yang kita dakwahi, untuk masyarakat di sekitar kita, untuk keluarga kita. Masya Allah. Betapa indahnya, betapa orang-orang akan merasa
wah Masya Allah nyaman sekali bersama dengan dia gitu. Gak butuh uang banyak untuk bisa menimba ilmu dari dia misalnya. Gak butuh uang banyak untuk bisa merasakan kenyamanan dari dalam diri dia. Walaupun tentu perasaan itu hadir Allah yang memberikan. Kita nggak bisa menentukan itu gitu kan. Jadi tugas kita hanya berdakwah. Tugas kita hanya menyampaikan gitu. Sebagaimana Rasulullah SAW tugasnya menyampaikan, Allah lah yang memberikan hidayah. Inner beauty terpancar saat kita mampu bersepakat dengan diri kita untuk menjadi pribadi yang memberikan manfaat, tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga untuk umat. Inner beauty terpancar saat kita memiliki passion dalam hidup, memiliki tujuan yang kuat dalam hidup kita, namun kita niatkan itu lillahi ta'ala, bukan untuk apa ya, bukan untuk kebahagiaan dunia yang semu, bukan untuk mendapat pujian dari orang lain, bukan. Tetapi lillahi ta'ala, li'i'na'i kalimatillah, untuk meninggikan nama Allah gitu kan, untuk mensucikan Allah gitu, untuk mengagungkan Allah. Sehingga setiap langkah kita pastikan tidak keluar dari koridor syariat. Walau Allah sudah tinggi, walau Allah sudah, ya Allah lah segala-galanya gitu. Tetapi betapa Allah itu sangat melihat hambanya yang bersungguh-sungguh untuk bisa menyampaikan kepada yang lain, untuk bisa memberikan manfaat kepada yang lain dan mengatakan inilah Islam. Untuk Allah lah saya melakukan ini. Segala sesuatu yang saya raih di dunia ini adalah untuk Allah. Bayangkan ketika manusia hidup tanpa passion, tanpa memiliki tujuan, tanpa memiliki sesuatu yang ingin dia raih gitu. Bayangkan betapa lemahnya dia, tidak memiliki sesuatu yang bisa dia berikan, sesuatu yang dalam diri dia itu seperti tidak ada ambisi yang baik gitu kan. Nah, kemudian inner beauty juga terpancar saat kita menyadari bahwa kehidupan ini hanyalah tempat persinggahan sementara yang harus digunakan untuk berbekal. Dan fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salasa marrat. Jadi ketika itu Rasulullah pernah mengatakan kepada para sahabatnya, takwa itu ada di sini dan menunjuk pada ada-adanya, ke hatinya gitu. Sampai 3 kali beliau melakukan itu. Masya Allah ya. Jadi ketakwaan kita saat kita takut kepada Allah, saat kita menyadari bahwa ya Allah Engkau senantiasa melihat kita, ya Allah Engkau senantiasa memperhatikan kita, ya Allah Engkaulah yang memberikan segala-galanya. Kenapa aku harus bermaksiat gitu? Kenapa aku sulit beribadah gitu kan? Nah dengannya kita memunculkan ketakwaan kepada Allah itu insya Allah memudahkan kita untuk memiliki semangat beribadah selalu gitu. Ya walaupun al-imanu yazid wa yanqus kan, tetapi naiknya keiman itu karena ketaatan kita kepada Allah. Gitu. Hatta kita bermaksiat pun Allah masih mencintai kita. Allah masih memberikan oksigennya kepada kita. Masih memberikan kelengkapan tubuh yang bisa digunakan secara sempurna kepada kita, Masya Allah ya. Dan Allah senantiasa menerima taubat kita apabila kita bersungguh-sungguh, Masya Allah. Mari bersama mempelajari inner beauty dari dalam diri Rasulullah SAW yang telah Allah tempa dan persiapkan. Nah, di sini ada sedikit tadabbur surat Al-Muzammil. Akhwat ummahat fillah rahimakunallah, bagaimana Rasulullah memiliki jiwa yang tangguh, jiwa yang menggugah umat manusia. Rasulullah ini tidak tiba-tiba menjadi sosok yang seperti itu. Tentu ini adalah sebuah tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Muzammil yang ketika itu turun salah satunya karena Rasulullah Al-Muzammil itu kan artinya orang yang berselimut. Ketika itu Rasul berselimut karena beliau mendengar bahwa orang-orang kafir Quraisy ingin melakukan makar pada dirinya gitu kan, ingin membunuh, bahkan ingin membunuh Rasulullah. Rasulullah begitu bersedih, apa salah saya gitu kan, dakwah saya adalah benar, risalah saya adalah benar, kenapa orang-orang ingin menyakiti saya, bahkan ingin membunuh saya. Rasulullah begitu bersedih.
Nah, surat Al-Muzammil merupakan surat pembekalan internal, pembekalan hati Rasulullah agar kuat, agar tangguh gitu kan. Nah, terdapat taujih Rabbani dan step by step dalam membangun jiwa yang tangguh. Nah, ini ada di dalam surat Al-Muzammil. Ketangguhan jiwa dibentuk dengan at-tabattul. Salah satu dengan at-tabattul, yaitu totalitas dalam beribadah. Sebab semua orang akan menghadapi resiko dalam kehidupan. Kemudian selalu sadari kemudahan demi kekuatan diri yang Allah berikan kepada setiap manusia. Jadi pasti dalam ujian yang Allah berikan itu selalu ada rukhsah atau kemudahan. Nah, kita sadari ini apa nih kemudahan dari Allah? Kita ambil rukhsah itu misalnya. Dan Allah senantiasa menerima pertaubatan. Nah, singkatnya inilah 4 poin yang ada di dalam surat Al-Muzammil. Tentu ini belum dalam dan semoga akhwat wa ummahat fillah rahimakumullah tertarik untuk bisa lebih mendalami lagi. Apa sih maksudnya pembekalan internal? Apa sih itu at-tabattul? Apakah yang dimaksud kemudahan yang Allah berikan dan seterusnya. Nah, kemudian di dalam surat Al-Muzammil ini benar-benar ada tadrib ya. Latihan dari Allah untuk menguatkan jiwa Rasulullah ya, tarbiyah internal, tarbiyah ruhiyah dari Allah untuk Rasulullah. Nah, kalau teman-teman, kalau akhwat Ahmad fillah rahimakumullah perhatikan, uslub yang digunakan di dalam uslub Qur'ani yang digunakan di dalam surat Al-Muzammil ini adalah uslub yang lembut. Apa namanya? Kata-katanya lembut. Al-Muzammil dan Al-Mudassir itu artinya sama-sama orang yang berselimut ya kan, orang yang berselimut. Al-Muzammil dan Al-Mudassir itu sama-sama artinya orang yang berselimut. Tetapi perhatikan kalau Al-Muzammil dimulai ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, seperti itu. Kalau Al-Mudassir ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Nah, qum itu adalah fi'il amr, kata perintah. Fa'anzir, anzir itu juga kata perintah, bangunlah dan berilah peringatan. Masya Allah. Berbeda dengan surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil bentuknya adalah qumil laila illa qalila, nisfahu awin kusminhu qalila. Nah, jadi ini bentuknya bukan kata perintah gitu. Ujungnya tuh la gitu kan. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila gitu. Jadi lembut seperti itu. Nah, jadi Allah, wahai orang yang berselimut, ayo bangun di malam hari gitu kan. Sedikit aja, setengah malam atau kurang dari itu, kata Allah seperti itu. Nah, ini dimulai dengan ketaatan. Jadi apa sih yang mesti kita lakukan agar Allah memberikan jiwa yang tangguh, agar kita siap menebar manfaat di sekitar kita, agar kita memiliki inner beauty yang sesuai dengan apa yang telah Allah dan Rasulullah ajarkan. Dimulai dengan ketaatan. Ketika Rasulullah saat itu mendengar Allah meminta Rasul untuk bangun, beliau bangun. Di malam hari, bayangkan. Di malam hari adalah waktu yang sangat nyaman untuk tidur. Apalagi sepertiga malam, ya kan? Setengah malam, sepertiga malam, itu kan waktu yang benar-benar enak banget untuk kita berkemul, untuk kita berselimut. Tapi Rasulullah bangun. Masya Allah. Kemudian, apa yang Allah minta? Qumil laila. Bangunlah di malam hari, hidupkan malam. Nisfahu awin kusminhu qalila. Auzid alaihi. Jadi setengah malam atau kurang dari itu atau tambahkan dari itu gitu. Nah, kemudian Rasulullah bangun dan menghidupkan malam. Jadi Qiyamul Lail itu mendirikan malam, menghidupkan malam. Ya dengan tahajud. Kalau di sini ya dengan sholat, tahajud, dengan membaca Al-Quran, Masya Allah ya. Nah, kenapa di malam hari gitu kan? Allah memerintahkan kepada Rasulullah juga untuk warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an di waktu malam. Masya Allah nih teman-teman. Jadi kalau misalnya nih kita misalnya sama suami kita dikasih hadiah waktu hari pernikahan misalnya nih ya. Tentu itu sangat berkesan ya kan? Karena itu adalah hari di mana tanggal yang sama dengan tanggal waktu itu kita menikah misalnya, tiba-tiba dikasih hadiah, wah kayaknya berbekas dan akhirnya teringat gitu kan pada masa-masa indah itu. Nah sama ketika Al-Quran turun itu kan di
malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar ya kan, di waktu malam. Nah, jadi memang di malam hari ini sebagaimana yang Allah bilang di dalam surat Al-Muzammil apa? Di malam hari adalah hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Jadi malam hari itu adalah apa ya? Asyaddu wata'an, kuat bekasnya gitu. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an di malam hari gitu, itu benar-benar kayak bekasnya itu kuat banget. Kenapa? Karena kan memang Al-Quran ini turun di waktu malam. Nah, jadi lebih kuat untuk mengisi jiwa itu di malam hari ketika kita membaca Al-Quran. Wa aqwa mukila dan apa namanya asyaddu wat'an itu sangat berkesan. Jadi ketika kita membaca di malam hari itu sangat berkesan dan lebih kuat bekasnya di dalam hati kita gitu. Kemudian Allah meminta Rasulullah untuk mengaji di malam hari ya kan, dan mempersiapkan diri. Wahai Rasul, bersiaplah karena akan senantiasa hadir kepadamu qaulan tsaqila ya, ucapan yang berat. Jadi Al-Quran itu sebenarnya adalah ucapan yang berat. Kenapa dikatakan berat? Misalnya nih ya, kita disuruh buka komik sama buka Al-Quran gitu kan. Buka komik, wah kayak dibacanya cepet banget gitu. Tapi ketika buka Al-Quran, mata kita gak kuat lama-lama tiduran gitu kan. Makanya kadang kalau susah tidur kita ngaji ya kan, supaya bisa tidur gitu kan, Masya Allah. Nah ini kenapa? Karena Al-Quran ini qaulan tsaqila. Tapi bayangkan ketika kita mampu mengemban sesuatu yang tsaqil, maka Allah akan senantiasa menguatkan pundak kita, Masya Allah. Nah kemudian wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Di ayat 8 Allah mengatakan seperti itu. Dan wadhkurisma rabbik. Jadi berzikirlah kepada Allah, ingatlah nama Allah selalu, dan apa? Wa tabattal. Nah, at-tabattul itu apa tadi? Akhwat wa ummat fillah rahimakumullah, itu adalah totalitas dalam beribadah. Kalau saat itu kita harus sampai mematikan handphone kita, maka matikan. Kalau saat itu kita harus mengamankan semua, misalnya nidurin anak-anak kita dulu, ini, itu, dan seterusnya, maka lakukan. Atau kita harus ngasih apa dulu ke anak-anak kita, maka lakukan. Agar kita bisa totalitas dalam beribadah. Agar kita mendapatkan kekhusyuan dalam beribadah. Nah, Masya Allah. Kemudian, seperti yang tadi sudah disampaikan, wasbir ana ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Ini juga yang Allah ajarkan kepada Rasulullah. Wasbir ana ma yaqulun, bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan. Wahjurum hajuran jamila, dan kalau kamu menjauhkan mereka, jauhilah dengan cara yang baik gitu. Bukan kemudian meninggalkan, mencemooh dan seterusnya. Nah, di sini Rasulullah mengemban sebuah amanah untuk apa? Ya, untuk menyampaikan risalah, ya kan? Jadi Rasul itu punya tujuan hidup. Selama tujuan itu belum dicapai, dia akan terus melaju. Nah, inilah pula yang harus kita lakukan kepada diri kita. Kita harus memiliki passion dalam hidup kita. Sehingga kita tahu apa tujuan kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang bisa kita lakukan. Bukan cuma untuk diri kita, tapi untuk keluarga juga, untuk umat, untuk masyarakat lebih luas dan seterusnya. Bahkan untuk negara kita pun itu harus kita pikirkan. Nah, Masya Allah. Dengan inilah Rasulullah memiliki ketangguhan jiwa. Mungkin ini masih kulit-kulitnya ya, akhwat umat fillah rahimakumullah. Tentu kita harus lebih mendalami lagi, kita tadabbur Al-Quran walaupun sedikit perlahan. Semoga itu menguatkan jiwa kita dan bisa kita tebar manfaat lebih luas kepada sesama. Jadi kecantikan hakiki dan alami kita jadikan Rasulullah SAW sebagai contoh keteladanan, menempa ketangguhan jiwa, sabar dan syukur menjadi kunci kehidupan, agar cantik dan kuat terpancar dari dalam, dan tangguh memperjuangkan visi misi kehidupan dengan Allah sebagai tujuan. Masya Allah, mungkin ini yang bisa saya sharing dengan teman-teman. Tentu banyak sekali kekurangan yang semoga akhwat wa ummahat fillah rahimakumullah terus mencari, menuntut ilmu gitu kan untuk menggapai ridha Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.